Oke, sesi kali ini kita bakal ngebahas, latihan lah untuk aplikasi To Do ya. Itu untuk tugas yang terakhir ya. Oh sorry, tugas sesi week 4 ya. Ini ketentuannya juga hampir sama dengan tugas week 3 ya. Cuman ini kita buat React Hook dan implementasi dengan UI library. Oke. Nah, kemarin kan kita udah bahas beberapa UI library untuk React ya. Salah satu yang paling populer yaitu Bootstrap kan dan dikombinasikan dengan React. Makanya untuk sesi kali ini kita bakal mengkombinasikan UI library-nya menggunakan React Bootstrap. Oke, kemudian nah tugasnya kan kita mencoba membuat aplikasi To Do tapi menggunakan React Hook atau uh, kategorinya functional component. Kalau kelas komponen kan itu pakai state biasa ya, yang diimport dari uh, kelas komponen. Jadi untuk manajemen state-nya tinggal di state atau set state. Nah, untuk kali ini kita bakal ngebahas tugas kita tapi menggunakan React Hook. Nih. Oke, ini kita siapin dulu di sini source kita nanti untuk menggunakan objek-objek dari React Bootstrap-nya. Oke, yang pertama itu kita setup dulu untuk React Bootstrap-nya. Kita close dulu. Cara installnya bisa langsung dari sini atau karena ada beberapa config lagi yang perlu ditambahkan bisa nanti masuk ke URL yang ada di sini ya. Nah, di sini kan perlu ditambahkan lagi nih kayak scriptnya ini nih jQuery dari si Bootstrap terus ini Bootstrap-nya sendiri itu ditambahkan manual di bagian ini index.html di bagian folder public. Kemudian baru nanti kita import Bootstrap-nya itu di index.js nanti di bagian atas. Jadi semua komponen kita karena kan semua komponen kan bakal di-render di sini kan. Jadi semua komponen kita nanti bakal diimplementasikan atau bisa memanggil semua komponen-komponen dari React Bootstrap. Kita install dulu React DOM. Recruiter DOM. Sorry, kurang installnya ya. Oke, sambil nunggu install kita lihat lagi ketentuan dari tugasnya. Buat satu aplikasi dengan nama To Do App React Hooks Store ke Git. Terus terdapat dua halaman home dan create to do. Terus halaman home informasi aja. Oke, ini bebas.
Ini, menu untuk create to do-nya menampilkan semua to do list, menambahkan sebuah to do list, mengedit to do list, menghapus sebuah to do list. Nah, untuk ini kita pakai functional component karena kita kan pakai rec hook ya. Home menggunakan juga fungsional. Oke. Ini sama-sama juga pakai fungsional. Oke, ini udah. Nah, yang pertama kita lakukan itu kita buat dulu strukturnya seperti itu. Nah, kita hapus yang nggak penting. Tes index JS nggak penting. Terus di sini nggak ada lagi yang di import yang nggak penting. Oke. Nah, tadi kan di ketentuannya kan dibuat 2 halaman ya. Oke, jadi kita buat dulu. Ini bebas sih sebenarnya cara menyusun halamannya, direktorinya bebas. Misalnya kita buat aja page ya, page. Jadi page kita apa aja nanti. Misalnya kita buat aja page, terus nanti di folder ini nanti untuk ada folder namanya komponen. Komponen sini nanti untuk misalnya kalau ada komponen-komponen yang bisa dipakai di beberapa uh, halaman seperti itu. Oke, berarti tadi kan kita ada 2 halaman ya. Yang pertama itu halaman home, kemudian yang kedua ada halaman uh, to ya. Terus nanti karena kita mau mencoba implementasi props juga ya, jadi kita punya komponen namanya to do detail.js. Oke, nah ini kita buat fungsional komponen ya biar makin terbiasa. Fungsinya kita buat home, terus nanti itemnya biasanya supaya dia nanti bisa diimport dari file atau kelas JavaScript lain. Oke, ini home kita udah jadi. Kemudian kita ini terus juga kita ada satu lagi kelas namanya duduk. Nah, nanti di sini untuk isinya, terus untuk yang detail ya. Detail ini nanti untuk manipulasi state-nya lah ya. Anggap jadi nanti detail tadi itu yang bakal ditampilin di sini.
Oke, halaman halaman kita udah jadi semua. Terus kita masuk ke app.js ini, karena kan app.js itu yang aplikasi yang sorry, file yang bakal dieksekusi pertama kali setelah index.js kan. Jadi di app.js ini yang kita atur nanti untuk routingnya. Halaman kita udah jadi, kemudian kita coba implementasikan untuk routingnya. Import react router DOM, kemudian yang kita pakai ada browser router. Kita buat aja biar lebih singkat, jadi aliasnya itu jadi router. Terus kita butuh routes, dan kita butuh root. Oke. Oke, terus kita langsung aja di sini. Nanti ada router, kemudian di router ini bakal uh, desain atau menentukan rute-rute di tiap komponen kita. Jadi ketika URL-nya kemana, dia nanti ke komponen apa, seperti itu. Pertama kita buat path-nya, nanti kalau home, kalau sebelum ke path kita tentuin dulu input path-nya ada apa aja, ada home, ini ada home, terus ada edit. Oke, nah kita kan ada dua halaman, kita copy aja dulu dua halaman ini, tapi ini belum ada routingnya kan, belum tahu kemana-mana. Terus kita tentuin aja dulu, yang pertama itu nanti untuk nge-handle routing untuk si home. Jadi kita pakai elemen, nanti elemennya kemana, dia nanti ke home. Dan yang kedua itu kemana, nanti ke to-do. Ini udah kita tentuin, nanti routing pertama ke home, routing kedua ke to-do. Tinggal kita tentuin path-nya. Path-nya untuk home nanti apa, jadi kita bisa buat seperti ini, dia nanti ke home seperti ini. Terus untuk yang to do kita buat aja misalnya to do. Oke, nah ini bisa kita simplify, langsung tutup gini aja. Oke, nah ini kan udah ya. Terus nah ini kan sebenarnya udah bisa kan, cuman kita nanti di browser harus manual kan, jadinya mau menuju ke halaman tertentu harus ketik dulu di URL di URL-nya ini kan. Berarti kita butuh satu komponen, bukan halaman kan. Kita butuh satu komponen namanya navbar. Terus kita buat navbar.js. Navbar.js ini kita buat fungsional aja loh. Ini fungsional. Terus isinya ada apa aja? Isinya nanti ada link ya. Ada linknya nanti kemana? Oh, ini kita buat dalam list aja biar lebih rapi. Harusnya
order list, terus di dalamnya baru list. Ini ada link. Nanti ini home, ini duduk. Oke, terus ini kan ada atributnya ya, ini tuh. Jadi ketika ini diklik dia menuju kemana? Berarti kalau itu diklik dia menuju ke sini. Terus yang to kalau to diklik linknya dia menuju kemana? Ke to karena kita udah desain di sini ya to. Oke, kemudian nah root, navbar kita udah navbar. Nah kemudian navbar kita itu kita tinggal implement, kita panggil dari sini, kita import. Ini kita pisahin dulu biar lebih rapi. Ini kita buat patch. Nanti di sini komponen yang kita pakai kan tadi navbar ya. Ini navbar nanti kita buat di bagian atas. Oke, kita coba start. Oke. Nah, ini kan kalau halaman home harusnya ke sini ya. Kita coba lihat errornya apa. Router. Oh, sorry. Ini harusnya roots ya. Nah, oke. Oke, kita coba tes. Nah, ini berhasil ya. Routing kita berhasil. Oke, dia udah pindah halaman. Oke, kemudian nah, struktur kerangka dari filenya kan udah kebentuk nih. Nah, baru dari situ kita tinggal mana yang lebih nyaman gitu. Bisa ngedesain ininya dulu, UI-nya, baru implementasi logiknya semuanya. Atau bisa UI-nya dulu, baru logiknya. Oke, nah kita coba UI-nya dulu ya. Kita coba lihat kalau di React Bootstrap dia untuk membuat navbar seperti apa. Nah, ini kita coba nih kali ya. Navbar yang dark. Ini kita tambah di bawah dulu. Di atas deh. Nah, di atas. Kemudian ini tinggal kita import. Yang perlu kita harus import dia dari React Bootstrap. Yang perlu diimport itu yang pertama berarti navbar, terus container, terus nav, ada lagi. Oke, cukup ya itu ya. Kita lihat navbar already
Oh, nah ini kan ini biasanya terjadi di React Bootstrap atau di aplikasi React lah. Penamaan itu nggak boleh sama. Ini kan ini udah objek dari React Bootstrap kan, tapi nama kelas kita navbar. Jadi kita bisa ganti misalnya main navbar aja atau main navbar ya. Terus kita ganti. Oke. Oh, nama filenya ya kita ganti juga. Nah, oke. Udah berhasil ya ini di sini. Navbar kita udah jadi. Berarti kita tinggal pindahin nih. Ini kan ada linknya ya ini. Oke. Dulu terus ini kita buat aja misalnya Bolero to app nama aplikasinya. Terus buttonnya ada home dan to do. Oke, nah ini kita hapus kepanjangan. Oke, ini tinggal kita pindahin aja yang home, terus yang to do ini. Oke, kita save. Nah, to do. Oke, berarti ini harus di dalam ya. Pindahin ke dalam. Nah, oke. Kita pindahin ke dalam. Oke. Ini kita lihat ada apa aja ya. Kalau item lebih item seperti apa? Oh, baru ya. Oke, kita pakai yang tadi aja. Dia posisinya di dalam. Oke, kita coba. Nah, ini berhasil ya. Routingnya masih berhasil. Oke, terus untuk navbar kita udah berhasil. Ini kita hapus saja. Kita nggak terlalu banyak perubahan di sini. Kemudian kita masuk ke home ya. Di home import kita pakai kontainer aja. If kita jadi kontainer, terus kita buat jadi misalnya satu aja.
Ini kita tambahin kelas. Oke, kita ketengahin, tag center. Oke, nih kayaknya ini aja dulu kali ya untuk yang home. Kita fokus ke logicalnya dulu, yang to do ya. Oke, kita close yang home. Nah, ini juga app.js kan kita nggak ada lagi aktivitas di sini ya. Routingnya udah kejahit semua. Tinggal kita fokus di sini nih. To do dan to do detail. Kita coba balik lagi. Seperti apa desainnya. Oke, nah desainnya itu kan seperti ini nih ya. Jadi kita pakai card aja. Kita coba lihat card untuk React Bootstrap. Soalnya materialnya sama. Kita lihat mana yang oke. Nah, ini aja nih biar simple. Oke, ini kita hapus dulu. Kita pakai card yang ini. Oke, berarti kita perlu import lagi ya untuk objek dari Bootstrap-nya. Yang pertama itu card. Game card. Kemudian kita import lagi container deh. Button. Oh, ini ya button. Ini kita up dulu. Nah, oke. Card kita udah jadi. Ini kita ganti jadi udah nggak fluid di sini. Oke. Ini kita nggak usah pakai title dulu. Nah, oke, cardnya udah jadi. Kemudian next. Udah. App terus kita masuk ke ininya bagian konten detailnya ini. Nah, jadi mungkin kita buat aja dulu untuk yang nge-add ini masih di dalam komponen to do ya. Nanti bagian listnya ini baru kita buat di to do detail ini. Oke, berarti untuk membuat ini kita perlu
Home control ya, home control terus ada button. Oke, nah kita pakai oh, nanti di dalamnya ada phone control. Placeholdernya add to do list here. Min dipanggil. Oke ini ya. Oke ini ya. Air itu isi air panas semua ya, biar untuk nanti pagi diminum. Kemudian kita butuh button ya. Ini tambah aja ini. Oke. Ini dulu ya. Oke, ini formnya udah jadi. Terus, nah sampai sini dulu kali ya. Kemudian kita coba untuk desain nanti state-nya seperti apa. Jadi kita import dulu. Karena kan kita di sini main state ya, berarti kita ada namanya use state. Ini nanti nama state kita buat misalnya nama state nya itu to do ya, atau to do list deh. Terus nanti ini bentuk array. Nah ini ya, kita buat dalam bentuk array. Oke. Nah terus ini kita buat satu state lagi, dia untuk nanti menampung apa yang diketik user kan, kayak latihan kita yang sebelumnya. Kita buat lagi state baru. Yang satu lagi. Si agak hangat aja sedikit. Pakai sedotan yang bersih itu. Ini kita buat misalnya new to do. Oke. Ini initial state-nya kosong aja. Satu lagi yang agak gemuk itu.
Oke, terus ini kita ganti value-nya langsung dari state itu ya. Value-nya apa? Value-nya itu ambil langsung dari value dari si state new to do kita ini. Terus untuk handle event-nya kita pakai contains ini. Jadi ketika ada sesuatu diketik di sini, kita mau mencoba mengubah value dari si to do ini, berarti kita pakai set to do kan. Terus value yang mau diubah apa? Ini event target dot value. Kita coba. Kalau kita lihat di React komponen, ada nggak ini? Di to do. Nah, kita coba. Nah, kita berubah ya nih. Oke, udah berhasil ya. Kemudian ketika nanti button ini diklik, button tambah diklik, kita pengen apa yang diketik di sini nanti disimpan jadi step baru gitu ya, atau to do list baru gitu, baru nanti di clear. Jadi nanti di sini ketika ini diklik, button on click diklik, dia ngapain? Nah ini kita buat satu function aja biar lebih rapi. Nanti ketika button ini diklik, kita buat misalnya nama fungsinya save new to do. Nah, dia bakal memanggil function ini. Terus kita buatin functionnya. Function to do. Kita buat raw function aja. Nih, jadi dia ngapain nanti? Oke, jadi nanti button itu diklik, button itu bakal memanggil function set ini save new to do. Save new to do ngapain? Nanti kita buat seperti ini. Kita bakal mengubah state dari si to do ini. Tapi sebelumnya kita copy dulu isinya. Terus baru kita tambahi si isi dari si to do ini. Kemudian setelah itu baru nanti kita clear lagi dia si new to do kita ini, jadi kosong seperti ini. Save. Oke, kita coba lihat. Nah ini kan kita ada dua step nih React hook kita. Nah ini kan to do list dan new to do. Kalau kita ketik misalnya belajar React hook, oke, ini state-nya berubah. Terus kalau kita klik tambah, nah tambah ya ini value dari to do list kita nambah. Terus si new to do-nya di clear lagi gitu supaya usernya lebih enak lah untuk menambahkan lagi. Terus kita tambahin lagi belajar UI library for React.
JS. Kita tambah lagi. Nah, jadi to-do list kita sekarang ada dua ya. Oke, sampai situ berhasil. Ini berhasil. Kemudian kita masuk ke to-do detail ya. To-do detail ini nanti ekspektasi kita mengirim props. Propsnya nanti namanya to-do list. Ini kita kirim dulu. Nama propsnya nanti to-do list. Ini terus value-nya to do. Oke. Nanti di sini kita tampung, kita buat dulu kurung crawl gini. Nanti props kita ada to do list, kemudian nah ini dulu ya, kita kirim ini dulu. Oke. Nah, ini kan ekspektasi kita ini kan uh, array ya. Jadi kalau kita udah set dia dari depan dia array, berarti kita bisa buat seperti ini, to do dot map. Oke, harus kita buat kita return kayak aja dulu ya. Di sini tutup dulu, terus tutup sekali lagi. Return kurang n. Sorry, ini nggak bisa langsung gini ya, harus pakai fitur dari JavaScript, pakai kurung crawl gini. Nah, ini kan berhasil nih. Kalau kita tambah lagi, misalnya belajar HTML, tambah. Oke, berhasil ya. Oke, kemudian kita buat dulu stylingnya. Kita udah dapatkan statement seperti ini, terus kita buat stylingnya dulu dari React Bootstrap. Yang kita butuhkan yang pertama row call, terus control button. Oke, itu ya. Ini berhasil, terus kita coba susun dia biar lebih rapi. Jadi harusnya di paling atas ya. Ini jadi row, terus kita lihat apa yang bagus di sini. Bisa aja lah ya. Kita buat kolom aja ya, kolom equal
Oke, tapi kan kita harus ada button ini ya, berarti kita buat lagi dia dibungkus dengan row. Oke, terus habis ini ada kolom, nanti ada 2 kolom lagi ini untuk button, ini untuk delete. Nah, oke, ini kita tambah HR aja ya. Ini juga ada HR. Oke, nah ini button kita udah ada, ini juga tampilannya udah ada listnya. Belajar juga ini, oke ini udah nambah. Nah kemudian kita coba implementasikan untuk delete dulu ya, yang lebih simpel. Jadi nanti kita ada function, karena kan state-nya ada di sini semua kan, di induknya di to do ini. Jadi kita buat satu function, functionnya nanti functionnya itu ketika kita buat namanya delete specific to do ya. Kenapa? Biasa. Activation itu? Enggak. Ini. Oke, kita buat dulu satu function. Nah, function ini kan ekspektasi kita kan nanti kan dia ketika diklik dia bakal menghapus spesifik dari list kita ini. List kita ini kan dari array, jadi kita harus tahu nih array keberapa yang mau dia delete ya. Berarti kita nanti ketika function kita ini dipanggil, dia harus ngirim index biar tahu indeks keberapa yang di delete ya. Oke. Kemudian kita tinggal kita buat aja dulu, misalnya kita buat satu array baru, new to do list, ini array kosong. Kemudian kita coba filter si tulis kita yang sekarang. Jadi kita mau hapus nih spesifik untuk si indeks tersebut gitu. Kita pakai for biasa aja. Nih. Nah, situ kan kita mau loop if index sama dengan ini nggak usah sama ya, kita buat aja target index. Sorry, kita buat lebih jelas lagi, target deleted
indeks ya. Ini nanti ketika kita loop si ini kita si state to do kita yang sekarang ini sama kita oh ya ketika sama kita nggak ngapa-ngapain kan karena kan ekspektasi kita nggak simpan lagi di uh, state to do list kita atau kita buat aja seperti ini biar lebih simpel code-nya. Kalau tidak sama itu yang baru kita pushkan ke array baru kita. Kita push kita masukkan ke array baru kita. Kita masukkan ketika dia di loop nih. Nah, ini ya. Oke, button ini kita kirim dia ke jadi props lagi. Ini nama karena ini function kan propsnya, jadi kita harus buat function juga seperti ini. Dan function kita ini kan butuh ini ya, payload lagi ya, parameter lagi. Nah, kita buat di sini biar nanti si child ini tahu nih dia butuh function apa dan parameternya apa. Gitu, ini udah kita kirim kan, terus kita tambahkan lagi di props paling atas. Nih. Kemudian tinggal kita implementasikan di sini nih. On click. Ketika ini diklik, dia ngapain? Ketika ini diklik, nanti panggil ya props ini. Nah, kebetulan kan props ini harus ngirim indeks ya. Oke, berarti kita butuh indeks. Nah, ini kita tambahin aja. Kalau map itu selain datanya bisa di loop, ini juga bisa ngeloop index. Jadi kita tambahin koma dot index. Ini kan cuma data. Jadi kita tambah lagi indeks di sini. Itu yang kita kirim ke on click dari delete kita. Kita coba kita misalnya hapus HTML. Kita lihat ada apa. Oh, dia butuh forming. This should behave unique props. Yes. Dua. Oke, nah karena ini kan kita loop ya, jadi di React.js nganggap dia ini duplikat nih, sama. Jadi kalau kita mau memodifikasi sesuatu atau menghapus komponen, dia cek kalau dia ngecek nggak ada key-nya, jadinya error seperti ini. Jadi kita bisa tambahin di sini nih hierarki paling atasnya setelah di loop kita pakai key-nya apa kita buat aja indeks kan ini seperti ini. Oke, kita coba. Guys, belajar HTML, belajar CSS, belajar jQuery. Kita coba hapus yang CSS. Dua, tiga. Kita coba delete yang kedua.
Nah, ini nggak berjalan ya. Kita coba lihat di sini. Oh iya benar. Karena kan kita nggak ngubah state ya di sini. Kita cuma nampung, tapi kita nggak ubah state-nya. Kita balik lagi ke function delete ini. Nah, habis dia di loop, kita ubah lagi nih value dari si state kita. Jadi yang baru kan nih hasil filteringnya ini. Oke, kita coba lagi. Kita coba delete yang kedua. Oh, ke delete semua ya. S3. Oke, kita coba lihat nih targetnya emang dia ngirim ID berapa. Ini kita delete yang ID 1. If index satu, satu, dua, tiga. Kita delete ini kan berarti ini indeks kedua ya. Kita coba delete yang ketiga. Nah ini dua, tapi dia hmm, oh sorry, ini kok new to. Nah ini salah ya. Harusnya to do list yang kita loop ya. Nih, kayaknya dia kosong karena ya nggak ada kan. Kita buat satu, dua, tiga. Kita hapus yang ketiga. Oke, tapi ini jadi hilang semua ya. Nah ini ya salah tadi di sini. Harusnya kita ngeloopnya itu si to do list kita karena to do list kita kan isinya array. Kita ubah ulangi lagi. Kita coba lihat yang ketiga. Nah berhasil ya, udah spesifik. Oke, delete kita berhasil. Kemudian kita lanjut yang update ya. Yang update kita buat aja kayak kemarin. Banyak cara sih, tapi kita buat aja cara seperti ini biar lebih simple. Jadi nanti ketika misalnya ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi nanti ketika diklik button edit, kita tampung dulu nih. Jadi biar lebih spesifik uh, indeks keberapa yang mau diedit. Nanti ketika kita udah tahu itu indeks keberapa yang mau diedit, ini nanti kita ubah jadi simpan gitu ya. Kita buat label buttonnya, terus nanti kita buat aja nanti sini form input biar si user bisa input seperti itu. Oke, berarti kalau seperti itu kita butuh state baru lagi kan. Kita buat aja satu lagi state, dua lagi ya. Nama state-nya itu paste editing. Nah, kita buat ini false. Jadi satu lagi kita buat ini, satu lagi kita tampung untuk parameter biar lebih spesifik. Kita tahu nih indeks keberapa yang mau dia edit seperti itu. Kita buat target edit index ya. Kita buat nol aja ya di awal.
kemudian kita kirim dulu dia jadi props, kemudian target indeksnya kita kirim. Oke, kemudian kita buat dulu nih. Jadi ketika uh, button edit diklik, kita nanti mengubah state is editing kita jadi true, terus kita simpan nanti target edit indeksnya sesuai dengan indeks yang mau diedit. Biar nanti kita nge-trigger menggantinya jadi form ya. Berarti kita perlu satu lagi function. Ini function untuk nge-trigger aja, nge-trigger trigger edit button ya. Trigger edit button. Triggernya itu ngapain? Jadi nanti ketika kita nge ketika button kita ini di trigger nanti, atau ini kita satuin aja ya, kita satuin jadi satu state aja biar nggak kebanyakan state. Kita buat aja ini namanya edit data. Ini edit data, tapi dia bentuknya objek. Isinya ada apa? Nanti isinya, nah ini kita buat false, berarti lagi nggak ada editing, nggak ada form yang mau diedit atau to do yang mau diedit. Ini kita buat null. Oke, kemudian tinggal di sini nih, ketika button kita ini diklik nih, kita mau ngapain? Kita mau nanti kita simpan value dari indeks yang baru waktu dia dikirim di parameter ini, terus value dari target indeks yang baru ketika function trigger edit button kita ini diklik ya. Target. Oke. Tinggal kita ubah di sini. Terus triggernya ini kan dia butuh apa? Is editing terus target edit index. Oke. Nah, ini udah kita kirim. Kita tambah dulu di sini props-nya. Oke. Nah, jadi kan kita pengen ketika nih kita hapus dulu E-nya, nanti kita cek dulu ketika edit dot isi edit ada apa aja tadi. Edit data ini, edit data kan ada is editing dan target index kan. Jadi ketika is edit data dot editingnya true dan edit edit data dot apalagi tadi target edit index sama dengan indeks. Ini indeks ketika to-do-nya di looping sama, kita ngapain? Oke, nanti modelnya jadi bentuk form ya. Ini. Placeholder
titik-titik, terus value-nya baru kita masukin si E tadi, biar di awal dia udah langsung ada value ya. Nah, terus lawannya apa? Berarti kalau nggak lagi diedit dan spesifik uh, indeks itu ya kita pakai biasa aja kan. Dia biasa ngapain, dia cuma ngeprint aja. Coba, sorry. Nah ini udah kan. Tapi kita pengen tahu nih, berhasil gak nih ini kan. Jadi kita implementasi dulu si trigger edit button kita. Kita pakai on click. Ini kliknya trigger edit button kita kan dia butuh dua parameter ya, is index dan is editing dan target edit index nih. Yang is editing itu boolean, yang ini any ya atau number lah ya kita anggap ya. Tapi ini kita ubah dia jadi lawan dari kita buat dulu true aja ya. Tadi kan dari awalnya false jadi true supaya ini aktif. Terus indeksnya indeks yang ke berapa? Tinggal kita pakai ini. Oke, kita coba kita edit yang kedua. Oke, berhasil ya pattern kita ini. Cuman jadi kurang fleksibel ya, dia nggak bisa uh, balik lagi kan gitu jadi biasa. Nah, jadi ini kita buat aja lebih fleksibel gitu. Jadi kita pakai data dari si editing gini. Tapi kan kalau kita buat gini kan value-nya bakal sama terus kan karena sekarang kan is editing-nya ini true ya untuk si indeks ke satu ini kan. Kita pengen ketika di trigger berubah jadi terbuka, ketika diklik lagi jadi tertutup gitu ya. Jadi kita buat aja nih negasinya seperti ini. Jadi ketika klik pertama ini is editingnya kan sekarang true ya. Jadi kalau diklik lagi di trigger ini berarti lawan dari true apa? Berarti false. Nah kan, jadi lebih fleksibel. Nah ini udah berhasil. Kemudian, nah ini kita buat dulu nih biar lebih keren. Labelnya kita ubah ketika dia lagi ngedit. Berarti kita ganti buttonnya jadi simpan. Ketika dia lagi nggak ngedit, kita buat jadi edit. Nah ini ya. Kita ngecek is editingnya true nggak, lagi ngedit nggak. Terus target yang mau kita edit yang mana kita spesifikin kan. Nih, makanya kita kirim dulu dia ke sini. Ketika button edit kita ini di trigger, dia bakal ngeksekusi props trigger edit button. Trigger edit button itu props dari induknya ini yang bakal mengubah state si edit data. Yes, edit data. Oke, nah ini berhasil ya. Tinggal yang terakhir itu kita mau mengubah spesifik ya, mengedit ya. Nah, ini kan nggak bisa edit ya. Nah, kemudian kita tambahin lagi nih satu function lagi. Function ini nanti bakal mengubah uh, value dari spesifik indeks kita. Kita buat misalnya
handle change. Handle change, handle change dia mau ngapain? Ini handle change. Handle change ini kan kita mau mengubah sebenarnya kan, mengubah si value dari to-do list kita ini kan. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih, kita nggak bisa langsung ubah karena kita butuh indeks ke berapa yang mau kita ubah dan value-nya apa kan. Jadi kita harus tampung lagi di sini kita butuh indeks, terus kita butuh misalnya new value gitu gini ya, new value. Oke, kemudian nah ini kita tampung aja dulu satu array lagi, new to do list sama dengan apa, ini langsung aja kita ambil dari sini. New to do list adalah ini, tapi nanti si indeks kesekian nih, sekian value-nya bakal diubah dengan new value ini. Baru ini kita simpan ke jadi state to do list kita. Oke, ini kita kirim lagi ke sini jadi props. Ini dia butuh apa? Butuh indeks. Terus butuh apa lagi tadi kita desain? Dia butuh new value. Nah, ini tinggal kita kirim ke sini. Nah, di parentnya udah selesai, balik lagi kita ke childnya ya. Kita deklarasikan dulu dia di sini inisialisasi. Kemudian baru kita implementasikan di sini di form kita ini. Nih. Jadi kalau form kan untuk nge-handle event change-nya kan kita pakai on change ya. On change sama dengan apa? Nah, on change kan dia bisa mengirim event kan. Event. Nah, kebetulan tadi props function kita ini butuh index dan new data, new value ya. Oke, kita butuh indeks pertama, kirim aja indeks kan, karena kita udah loop tadi. Datanya sama indeksnya, kita kirim indeks, oke. Terus tinggal kirim data terbaru, target value. Oke, kita coba edit. Masih gagal ya, kita coba cek. Kenapa dia gagal? You provide value props and change handle only if. Oh, oke. Kita coba track ini benar nggak? Jadi berubah nggak? Ya nggak, state kita nggak berubah ya. Kita coba cek apa dia berubah. Kita coba print ini. Nah, dia nggak nge-trigger ya.
Coba cek YouTube-nya setelah diedit jadi seperti apa versus kita bandingin versus to-do yang sekarang sebelum dia diubah. Kita mau tahu nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita ubah yang ketiga jadi misalnya 38. Dia nggak berubah ya. Oke. Nah, berhasil ya. Nih. Kita ubah dia jadi ini, kita simpan. Nah, berhasil ya. Kita delete. Kita buat misalnya Gonggung. Terus Rahmat. Pindah. Ini berhasil. Kita buat misalnya di sini kita buat di sini Anton ya. Kita delete. Jadi Rizal kita simpan. Nah, ini berhasil ya. Kalau kita delete, nah ini juga berhasil. Oke, untuk tugasnya ini udah kecakup semua ya. Fitur-fiturnya. Edit, simpan, delete, tambah. Nah, kemudian kita coba eksperimen yang lain, misalnya yang ini, yang delete. Kita coba pakai function bawaan dari JavaScript ya. Daripada kita loop ini, kita coba pakai bawaan dari JavaScript. Jadi nanti kita delete ini yang dulu, yang looping ini kita ubah jadi ini, terus kita splice dia. Kita splice yang keberapa, kita splice langsung yang ini nih, yang targetnya. Kita coba tambah 3. Ini kita delete. Nah, oh sorry, ini jadi targetnya ya. Kita lihat dia, oh dia di start dari kapan dan countnya berapa yang di delete. Ini kan startnya dan berapa count. Kita cuma satu count. 1, 2, 3, 4. Jadi dia sisa 1 ya. Kita misalnya ini 1. Splice itu startnya dihapus kapan, yang keberapa. Oke, yang ke target kan, yang ke target, terus berapa yang dihapus, 1.
sisa ini ya. Person. For element. Coba kita pakai metode copy. Oh, sorry, harusnya gini sih. Sorry. Harusnya itu kita copy dulu seperti ini isinya. Kemudian nanti baru eh, kita copy dulu baru nanti tulis, baru nanti kita buat satu variabel baru new to-do list itu sama dengan hasil dari uh, baru coba oh, new to-do list, terus new to-do list kita hapus. Oh iya, ini berubah ya karena kita mengubah ini. Sorry. Nah, ini ya berhasil ya. Nih. Kita copy dulu isinya, terus kita hapus pakai function dari JavaScript splice. Indeks ke berapa dihapus sampai indeks ke berapa. Misalnya kita buat ini, kita menghapus ini berarti indeks kedua kan. Sampai ini sampainya berapa count dari start dari indeks kedua ini sampai ke berapa. Jadi kita buat cuma satu aja kan. Nih, makanya yang dihapus cuma si 3. Kalau kita buat 2 di sini, kalau kita menghapus si 2 berarti indeks ke 1 ini kan, indeks ini 0, 1, 2, 3, berarti kalau kita hapus ini, tapi
delete count-nya 2 berarti yang dihapus 2 dan 4 ini, atau indeks pertama dan kedua. Nah kan, seperti itu. Terus ini juga bisa kita buat variasi, misalnya ketika if datanya tidak sama dengan string kosong, baru diubah state-nya. Tapi kalau enggak, kita buat aja alert. Udah boleh kosong untuk validasi kan. Nah ini jadi state-nya nggak kesimpan. Itu salah satu untuk cara untuk membuat data kita lebih bersih lah, seperti itu. Atau kalau kita pakai alert dari React Bootstrap, nah kita coba yang alert ini ya. Kita tambah dia di bawah, nah di bawah sini nih. Dulu di sini varian inders, ini variannya inders. Nah ini saat kapan muncul. Nah ini kan nggak mungkin kita munculin tiap saat ya. Jadi itu bisa kita tambah lagi dia di dalam itu bisa kita tampung lagi dia di satu state. Jadi misalnya state-nya is validate gitu. Jadi kita validasi. Ini validate-nya kita buat false di awal ya. Jadi kalau ini false, si alert kita ini kita hide-nya berdasarkan value dari si ini, si is validate. Oh sorry, kita ubah is hide alert ya, alert validation nih. Tapi inisialnya kan kita buat true, berarti kita memang hide dulu kan. Ini kita hide dulu di awal. Nah, kapan ini di trigger? Nah, dia di trigger nanti di sini nih, set validate. Ini jadi false ketika dia mencoba menghit tapi kosong datanya. Nah ini kan, tapi ketika dia isi, nah ini belum hilang ya, tinggal kita pindahin aja ke sini, jadi true lagi biar hilang. Kita coba. Nah, ini ya. Kalau kita klik kosong, nah ini muncul sini. Kita simpan, nah hilang ya. Atau kalau enggak, ketika sesuatu diketik di situ berarti yang ini kan, hilangin aja itu.
Kalau misalnya ada ya, ini kan ada ya validasinya. Jadi ketika kita udah ketik sesuatu, setnya jadi true. Kosong. Seperti itu. Itu sih untuk latihan tugas to do app kita. Kita coba simple aja, implementasikan router, implementasikan React Bootstrap, sama implementasikan React Hook. Bang bisa jelasin nggak logik untuk delete-nya kenapa indeks tidak sama dengan target? Oh oke. Yang tadi ya, sempat ke skip. Tadi kan kita buat logiknya seperti ini ya. Ini kita buat satu variabel, ini kosong. Terus kita mencoba mengelup ini ya. Yes. Kita mencoba ngeloop si to-do-nya yang sekarang kan, state to-do yang sekarang. Terus kita cek. Kita kan pengen si target indeks kita yang kita klik ini kita mau abaikan gitu. Kita mau abaikan di state baru kita. Itu maksudnya kenapa pakai ini tidak sama dengan. Kalau sama dengan kan ngapain kita masukin lagi? Ngapain kita post lagi ke array baru kita? Nih. Itu maksudnya.